Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Aziz, saya dari Universitas Islam Jember. Program studi pendidikan bahasa Inggris. Di sini saya akan menerangkan tema tentang Pancasila sebagai nilai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Nah, berbicara tentang Pancasila, Pancasila is my country's philosophy. Unity in diversity, it means different but one. Jadi berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal yang pertama yang harus kita pertimbangkan adalah konsep mengenai Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah pengembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini harus tidak keluar dari nilai-nilai dasar Pancasila. Yang kedua, pengembangan iptek ini harus menjadi faktor internal dari pengembangan iptek itu sendiri. Kemudian yang ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi rambu normatif bagi bangsa Indonesia dan rakyat Indonesia. Yakni rakyat Indonesia tidak semena-mena dalam mengembangkan iptek ini. Yang keempat adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berasal dari akar budaya Indonesia. Jadi selain dari budaya Indonesia atau dari budaya bangsa Indonesia ini tidak bisa diterima di negara Indonesia. Kemudian hal yang kedua harus kita pertimbangkan adalah tentang urgensi atau pentingnya pendidikan Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan teknologi di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa iptek ini semisalnya pisau bermata dua. One side ini bisa menguntungkan kepada kita, ini memudahkan kita dalam melakukan sesuatu apapun, tapi di other side, di sisi yang lain ini bisa membunuh atau memusnahkan peradaban manusia. Kita coba gali Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia dari sisi historisnya. Sebagaimana telah kita ketahui, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, dalam kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa ini mengacu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sistem ilmu. Pada awal kemerdekaan, para cerdik-cendekia dan intelektual bangsa memang tidak banyak membicarakan tentang pengembangan ilmu Pancasila dalam nilai dasar pengembangan ilmu iptek ini. Karena para intelektual bangsa dan cerdik-cendekia itu merangkap sekaligus menjadi pejuang bangsa Indonesia, yakni untuk menata atau pembenahan negara Indonesia yang baru saja bebas dari penjajahan. Penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia ini bukan hanya menguras sumber daya alam Indonesia, tapi membuat rakyat Indonesia menjadi kemiskinan dan kebodohan. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia mulai dirasakan menjadi kebutuhan yang sangat mendesak pada tahun sekitar 1980-an. Apalagi di lingkungan perguruan tinggi yang memang perguruan tinggi ini nantinya akan mencetak kaum intelektual seperti kita. Salah satu perguruan tinggi di Indonesia adalah Universitas Gadjah Mada yang berada di Yogyakarta. Pada tanggal 15 Oktober tahun 1987, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan satu seminar yang bertemakan tentang Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu. Dalam penyelenggaraan seminar dengan tema Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu di Universitas Gadjah Mada, si Rektor Universitas Gadjah Mada ini mengemukakan dalam sambutannya bahwa Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu ini adalah merupakan hal yang baru, karena konsep pengembangan ilmu dalam Pancasila ini pernah dikemukakan oleh Profesor Noto Nagoro yang dikutip oleh Rektor Universitas Gadjah Mada dalam sambutannya itu. Ini mengemukakan bahwa Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini menjadi pendirian, menjadi pedoman bagi setiap manusia untuk sebagai asas bagi hidup mereka. Namun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia ini ada beberapa orang yang tidak menerima kedatangan dari iptek itu sendiri. Yang pertama mungkin karena ada beberapa alasan yang mendasari. Yang pertama karena kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan yang berdalih untuk mensejahterakan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah kearifan lokal yang mulai luntur di masyarakat, seperti budaya gotong royong akan menjadi budaya individual. Jadi seorang itu akan memikirkan dirinya sendiri, tidak memikirkan rakyat di sekitarnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah berpengaruh terhadap mindset seseorang. Jadi kedatangan dari ilmu pengetahuan dan teknologi ini akan berpengaruh terhadap pola pikir atau mindset dari rakyat itu sendiri. So,
we are as a young generation harus sadar bagaimana kita menggunakan secara bijak ilmu pengetahuan teknologi ini. Mungkin itu saja dari saya, Hilmi Aziz, dari program studi bahasa Inggris. See you next time and goodbye.